Salam, selamat malam, selamat bertemu kembali dalam ibadah rumah tangga Bapak, Ibu, dan keluarga Jemaat GKO Bekasi 3. Sampai hari ini kita masih mengikuti ibadah secara online melalui kanal YouTube. Namun demikian tidak mengurangi rasa hikmat kita karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dalam keluarga-keluarga yang pada saat ini setia mengikuti ibadah rumah tangga hari ini. Mari kita memasuki saat teduh dengan meneduhkan dan menenangkan pikiran kita dan mengarahkan hati kita kepada Allah yang perkasa dalam memasuki hadirat-Nya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Jemaat terkasih, mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 3. Permulaan sampai akhir ibadah rumah tangga Jemaat GKO Bekasi 3. Jadilah kiranya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, jemaat, mendasari firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan kembali dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 57, bait 1 dan 2, Yesus lihat umat-Mu.
Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Mari kita satu di dalam doa untuk pembacaan firman dan renungan pada malam hari ini. Kita berdoa. Maha Kasih yang ilahi, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Bapa, karena malam hari ini Engkaulah yang memberikan hati kudus Tuhan kepada seluruh jemaat Tuhan yang pada malam hari ini telah berada di depan setiap firman Tuhan untuk dibaca, untuk direnungkan. Hanya kepadamu ya Roh Kudus, tuntunanmu itulah yang buat kami semakin berani dan dikuatkan dan semangat untuk terus mendalami kehendak Tuhan dalam perjalanan hidup kami, terkhusus pada malam hari ini Bapa. Ajar kami umat-Mu menghayati firman-Mu, ajar kami mengerti, mengaminkan sabda-Mu dalam karya, dalam kata, dalam segalanya, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, firman yang hidup. Dan kuasai hati kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, bila ada hal-hal yang mendukakan hati kudus Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Haleluya, amin. Pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari kitab 2 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan 11. Dengan judul ucapan syukur. Kita baca bersama. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Demikian pembacaan kitab suci kita pada malam hari ini. Dan kami mengambil tema dalam renungan malam hari ini, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus menulis surat yang terbanyak di dalam kitab Perjanjian Baru tentang panggilannya sebagai seorang pengikut Kristus yang terdekat dan menjadi narasumber utama kabar baik yang diwartakan oleh Yesus. Rasul Paulus ini kerap sekali disebut rasul karena diajar dan diutus secara langsung oleh Kristus melalui
pengalamannya dan perjalanannya menuju ke Damaskus. Dapat nanti kita baca di Kisah Rasul 9 ayat 4 sampai dengan 5. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara garis besar surat Rasul Paulus ini dapat kita bagi. Yang pertama, pada zaman Rasul Paulus, surat kiriman kepada jemaat Korintus itu, dia menuliskan pada ayat yang ketiga, yaitu kerinduannya memuji Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang penuh belas kasihan. Allah Bapa yang menjadi sumber segala penghiburan, yang sungguh-sungguh bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, yaitu Allah Bapa kita, yang pengasih dan penyayang, penuh kasih setia, kasih karunia, dan berbelas kasihan, yang menjadi sumber segala sumber dalam penghiburan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada yang kedua, kalau kita membaca pada ayat yang keempat dan kelima, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan kita, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Seringkali Bapak Ibu kita berpikir bahwa pelayan Tuhan atau orang-orang yang terlibat di dalam pelayan pekerjaan Tuhan, entah mereka sepenuh waktu atau waktunya terbatas, pasti mereka luput dari segala permasalahan. Bahkan hidupnya ya benar-benar tidak ada permasalahan, tidak ada kesulitan dan lain-lain. Nah, itu tidak benar. Tapi yang pasti di setiap pergumulan para pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan turut campur tangan memberi pertolongan dan jalan keluar. Sebab di dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 13 itu mengatakan untuk para pelayan, siapapun mereka, terkhusus di GKO Kristus Raja, dalam melayani selalu mengalami pencobaan, selalu mengalami kesulitan. Tapi dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Itulah janji Tuhan bagi hamba-hamba Tuhan. Bagaimana Rasul Paulus dengan para rasul-rasul lain, dia mengucap syukur ketika dia mengalami berbagai pergumulan, di mana ayat dan 4 dan kelima tadi kita sudah baca bersama. Dan yang ketiga, penderitaan kami menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Dalam suratnya, Rasul Paulus menyatakan di dalam ayat yang ke-6, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Itu yang ditekankan oleh tulisan Rasul Paulus melalui hikmat dari Tuhan. Ya. Penderitaan kami menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Dan jika kamu menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Tadi sudah kita baca. Dan untuk hari Minggu yang lalu, Bapak Ibu sudah melihat saudara-saudara kita, para diaken dan petugas anggota komisi-komisi, pengurus komisi dari komisi PI, musik gereja, diakonia, lansia, pelpri, dan pemuda, rumah tangga, dan pedakem,
mereka telah menyerahkan dirinya untuk dipakai Tuhan. Seperti Rasul Paulus, mereka di saat ini sudah diteguhkan, tetapi dalam perjalanannya selama 3 tahun dalam pelayanannya, mereka akan menemui berbagai macam pergumulan, persoalan yang selama ini mungkin belum pernah mereka hadapi. Tetapi janjinya, janji Tuhan, seperti yang terdapat di dalam Kisah Rasul pasal 10 tadi, janji itu akan digenapi bagi mereka yang terus melayani dengan hati. Dan itulah yang akan kita melihat jemaat Tuhan, terutama jemaat wilayah 1, 2, 3, dan 4. Bapak Ibu semua melihat anak-anak atau keluarga, ibu atau suami atau istri, mereka tergabung di dalam pelayanan sebagai diaken, juga sebagai anggota pengurus komisi. Dan yang keempat, mengambil bagian dalam kesengsaraan dan mengambil bagian dalam penghiburan. Itu kita baca dalam ayat yang ke-7 dan ke-8. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa dirinya dan para rasul memiliki pengharapan akan mereka tetap teguh dalam kebersamaan, dalam pelayanan, dalam menghadapi jemaat-jemaat yang juga jemaat-jemaat yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan. Demikian juga jemaat kita di sini, anggota-anggota jemaat kita yang dengan penuh sukacita mau mengambil bagian dalam tugas yang mulia sebagai alat kepanjangan tangan Tuhan untuk melayani jemaat di GKU Bekasi 3. Dan pada zaman sekarang, supaya mereka dan kita juga mengetahui ada penderitaan yang akan dialami. Dan rasul seperti yang dialami oleh rasul-rasul di Asia Kecil, demikian juga kita selalu berharap kepada Tuhan agar Tuhan menguatkan seluruh anak-anak Tuhan yang melayani dengan hati mereka. Kita tidak tahu, Bapak Ibu, kesengsaraan para rasul pada waktu itu yang dijelaskan oleh Rasul Paulus, ya, begitu berat dan begitu besar beban yang mereka tanggung. Tapi sungguh di dalam Alkitab menuliskan bahwa penderitaan mereka sangatlah mereka dapat menanggung di dalam Tuhan. Walaupun beban yang harus ditanggung begitu besar dan begitu berat, secara duniawi besar dan beratnya beban itu hampir saja membuat mereka putus asa. Ditulis tadi di ayat tadi, ya. Tidak saja di dalam hidup mereka, tapi juga di dalam pelayanan mereka. Jadi Rasul Paulus sampai sedemikian rupa dia menggambarkan bagaimana penderitaan yang begitu berat dan besar yang dialami pada waktu itu. Dan kita percaya tangan Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anak Tuhan yang bekerja sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan sebagai garis terdepan di tengah-tengah jemaat, bahkan garis belakang di tengah-tengah jemaat. Dan yang kelima, jangan menaruh kepercayaan pada diri sendiri, tetapi hanya kepada Allah Tuhan kita. Dan di dalam tulisan Rasul Paulus kepada kita di ayat yang ke-9 dikatakan, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Secara rohani, Rasul Paulus juga menuturkan
bahwa dirinya dan rasul-rasul merasa seolah-olah akan mengalami hukuman mati. Namun hal itu tidak terjadi, puji Tuhan. Dengan demikian, maka mereka tidak menaruh kepercayaan pada diri mereka sendiri, melainkan menaruh kepercayaan dan bersandar penuh hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Yang keenam yaitu menaruh pengharapan bahwa Tuhan Yesus Kristus akan menyelamatkan kita. Alkitab menuliskan pada ayat yang ke-10 dan ke-11, dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Bapak Ibu yang terkasih, Alkitab menyatakan karena kematian Kristus Yesus benar-benar sangat mengerikan, lalu Ia dikuburkan, kemudian pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Semua itu dilakukan oleh Yesus Tuhan kita dengan ketaatan kepada Bapa. Karena itu pula lah Tuhan Yesus sudah, sedang, dan akan terus menyelamatkan kita dan semua orang percaya dari kurun ke kurun sampai pada akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ke-11, doa dan kesediaan jemaat GKO Bekasi 3 di wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4 yang dengan sungguh-sungguh mendukung seluruh pelayan Tuhan di perahu GKO Bekasi 3 Kristus Raja ini, di mana para penatua, diaken, dan anggota pengurus komisi-komisi yang baru diteguhkan itu adalah merupakan karunia dan kasih yang kami peroleh supaya banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan dan banyak pula orang yang mengucap syukur yang mereka peroleh sebab banyaknya doa jemaat-jemaat masa kini, jemaat GKO terkhusus Kristus Raja mendukung pelayanan mereka. Akhirnya Allah Bapa yang kita puji, yang kita sembah dan kita muliakan dan kita banggakan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus adalah sumber dari segala sumber dan penghiburan dan pengharapan kita. Bersyukurlah kita. Selamat berjuang, saudara-saudaraku. Selamat bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, mari kita bersama-sama memuji Tuhan melalui kidung pujian. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Tempat ini berhembus
kita memanjatkan doa syafaat. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia, di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan penuh kerendah hati kami memanjatkan permohonan doa syafaat kami ya Bapa. Kami sangat bersyukur karena pagi hari ini kami diajarkan untuk bersyukur dan mengucap syukur dalam segala hal dalam hidup kami. Terkhusus bagi gerejamu ya Bapa, gereja di akhir zaman, di mana jemaatmu Tuhan dengan penuh kesetiaan, ketaatan, memenuhi segala kewajiban mereka demi memuliakan, menyembah, dan bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau-lah yang akan memberkati, Engkau yang akan menaungi kehidupan jemaat Tuhan, para hamba-hambamu, para bapak, para pendeta, terkhusus di Sinode GKO, terkhusus juga Tuhan di GKO Bekasi 3, Gembala Sidang kami Bapak Pendeta Dwi Jayanto, para penatua, para diaken, para anggota-anggota pengurus kategorial, koster Pak Tok dan Mbak Sri, tata usaha Ibu Dewi, jemaat Tuhan di wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami percaya dan mempercayakan hidup kami ke dalam pemeliharaan, perlindungan, dan tuntunan Roh Kudus Tuhan yang menjaga dan mengawal kami, kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga anak-anak kami, anak-anak kateksasi. Mereka terus bergumul, mengisi relung-relung hatinya dengan pengetahuan iman, sekalipun mereka masih dalam status remaja. Tapi kami percaya Roh Kudus terus mengawal mereka. Terima kasih Bapa. Ibadah dalam Komisi Pemuda, ibadah Komisi PW, ibadah Komisi Pelpri, ibadah sekolah minggu, ibadah rumah tangga, bahkan ibadah raya hari Minggu pagi dan sore, demikian juga ibadah subuh pada setiap hari Sabtu. Kami Tuhan terus berkumpul memuji memuliakan Engkau dengan segenap hati kami. Rindu Tuhan untuk bertemu dengan Engkau dan mau menerima dengan segenap hati didikan Tuhan, nasihat Tuhan, teguran Tuhan. Karena di sana ada persekutuan dengan Roh Kudus, ada kasih mesra, ada belas kasih Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa mendoakan untuk pos pelayanan kami GKO Balai Pekabaran Injil di Denpasar, Bali. Begitu banyak Tuhan jemaat-Mu hadir, jiwa-jiwa datang berkumpul bersama-sama hamba-hamba-Mu Tuhan, terkhusus para penatua dan juga pada Bapak Penatua Suhito. Engkau berkati Tuhan pelayanan mereka Tuhan, membawa jiwa-jiwa lebih dekat lagi padamu, membawa jiwa-jiwa yang hancur hatinya, yang jauh dari Engkau, tapi mereka mau datang dengan segenap hati mereka. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga pos-pos pelayanan yang lain Tuhan, baik itu di Blora, di NTT, di Sumatera, di Papua, semua Tuhan, mereka semua bersatu hati untuk datang menyembah, memuji, memuliakan Engkau, dan juga menyerahkan hidupnya yang akan Kau pakai Tuhan menjadi persembahan, menjadi tubuh, dan mempersembahkan hidupnya bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pemimpin negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri Kabinet, aparat keamanan di darat, di laut, di udara, bahkan di kota besar juga di kota-kota kecil. Demikian juga tenaga medis, para dokter, para suster, bidan, bahkan penjaga rumah sakit, dan semuanya Tuhan, Engkau berkati mereka bersama keluarga mereka masing-masing, agar mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ibadah rumah tangga yang pada saat ini keluarga demi keluarga mereka tekun dan mereka mendalami firman Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan, Engkau juga memberkati. Bila ada yang lemah tubuhnya Tuhan, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Bila ada yang kesulitan apapun Tuhan, terutama ekonomi, Tuhan Engkau buka seluas-luasnya tingkap berkat-Mu mengalir terhadap keluarga-keluarga
Jemaat GKO Bekasi 3. Terima kasih Bapak. Ya Bapak, masih banyak Tuhan permohonan kami ini Tuhan. Terkhusus kami mohon berkat-Mu bagi pelayanan pada malam hari ini. Pemain organis, kantoria, juga pelayan-pelayan dalam sound musik, komisi musik gereja yang dengan tekun dan dengan sabar membawa kami dalam ibadah ini. Engkau berkati juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami ya Bapa yang sangat jauh dari sempurna. Biarlah Engkau yang menyempurnakan ya Tuhan, sesuai dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan dan bagi gerejanya. Dan persembahan Bapak Ibu akan menjadi berkat yang begitu besar untuk pelayanan kasih dan bagi kemuliaan Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 4. Hidup kita yang benar. Persembahan kita. Kami mengucap syukur Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus, kami telah mengumpulkan persembahan dari jemaat-jemaat Tuhan yang terus setia dan terus mau mengucap syukur dalam segala hal. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini bagi kebesaran, kemuliaan dan kerajaan Tuhan di dalam dunia ini dan bagi pelayanan kasih di setiap gereja dan setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah rumah tangga, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan kidung jemaat dari 341, bait yang pertama saja, Kuasa-Mu dan Nama-Mu. Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam supaya
kasih Bapa, karena kami telah pulih melaksanakan ibadah rumah tangga bagi jemaat-jemaat Tuhan dan seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan telah melaksanakan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, walaupun banyak kelemahan dan kekurangan kami Tuhan, tapi kami percaya Engkaulah Tuhan yang akan memperlengkapi kami semua. Saat ini Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami ini dengan berkat-Mu Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai dan melindungi kita sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Amin.